Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah orang yang beribadah selama 500 tahun dan wafat saat sujud. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang abid atau ahli ibadah yang hidup 500 tahun dan meninggal dalam keadaan sujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini diambil dari Al-Hafiz Al-Munzir yang mengutip hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Menurut keterangan hadis, Rasulullah mendengar cerita dari malaikat Jibril. Rasulullah bersabda, "Baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan. Ada air mata sebesar ibu jari di gunung tempat abid itu tinggal, yang menyemburkan mata air jernih untuknya. Untuk makan, abid itu mengandalkan pohon delima yang memberinya buah matang setiap malam. Kehidupan sehari-harinya hanya diisi dengan ibadah. Sore harinya, abid turun gunung mengambil air untuk mandi. Setelah itu, dia mengambil buah delima, memakannya dan berdoa. Dalam sholat menjelang ajalnya, abid itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi keinginannya, yaitu mati dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi jasadnya dari kerusakan yang ada di bumi. Secara khusus, beliau meminta agar jasadnya tetap utuh dalam keadaan sujud hingga beliau dibangkitkan pada hari kiamat. Jibril yang menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Ketika kita turun ke bumi dan naik kembali ke langit, kita selalu melewatinya. Kita menerima pesan ilmu Allah bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian duduk di hadapan Allah. Lanjut malaikat Jibril. Menurut cerita malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Ambillah berkah rahmatku dan masuklah ke dalam surgaku." Kemudian abid itu menjawab, "Tapi ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Allah kembali berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Abid tersebut berkata lagi, "Ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Kembali Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku." Dan kembali jawab, "Ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku." Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Timbanglah pada hambaku di antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya." Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si abid telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang abid selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang abid ke dalam neraka. Hingga abid tersebut berkata, "Dengan rahmatmu, masukkan aku ke dalam surgamu." Allah pun mengabulkannya dan kemudian abid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada?" Si abid menjawab, "Engkau ya Rob." "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" "Engkau ya Rob." "Siapa zat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudera, mengeluarkan mata air tawar dari air asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu?" Abid itu menjawab, "Engkau wahai Robbi." Allah Ta'ala berfirman, "Semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau, wahai hambaku." Berdasarkan cerita Rasulullah yang didengar dari malaikat Jibril, sang abid pun dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata kepada Rasulullah, "Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad." Hadis riwayat Al-Hakim. Dari kisah di atas dapat kita ambil hikmahnya, bahwa yang menyebabkan kita ada di surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal kebajikan kita.
Janganlah mengikuti tipu daya setan dengan membangga-banggakan amal kita. Sesungguhnya bukan hanya amal yang menentukan masuk surga atau neraka. Dari Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya. Tidak juga aku kecuali karena rahmat Allah. Hadis riwayat Muslim.